Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Maspedia Channel ya. Oke, channel yang membahas kelistrikan, otomotif dan audio. Nah, ini barang apa sih, saya geser-geser. Oke, saya akan bahas masalah speedometer ya. Karena di jagat modifikasi Indonesia itu sangat banyak orang-orang yang kreatif, modifikator luar biasa yang melakukan swap speedometer. Apa itu swap speedometer? Jadi kita memasang speedometer lain yang berbeda dengan motor kita. Contohnya misal Supra X125 karbu itu pakai speedonya punya FU injeksi, atau lagi seperti Vario yang menggunakan setang trondol pakai speedo B-Street. Nah, contoh dari dua kasus itu ya, itu memiliki satu masalah, yaitu kecepatannya ngaco. Vario yang dipasang speedo B-Street lama itu lari 20 tapi di speedo terbaca 60. Seperti itu, tapi bisa diakali ya dengan part ini. Nah, ini saya melakukan riset sejak tahun berapa ya, sejak B-Street itu keluar itu tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi 2018 lah saya melakukan riset bagaimana cara untuk mengakali, istilahnya bagaimana biar kecepatan di speedo yang di swap itu menjadi normal ya, bukan akurat ya. Kalau akurat itu kan sesuai GPS, tapi ini normal itu selisih 1 atau 2 km per jam nggak jadi masalah. Oke, nah riset itu ternyata berhasil ya, dan saya namai SCM atau speed control module. Maaf kalau nanti istilahnya dalam tata bahasanya kurang pas, karena maklum saya cuma lulusan STM, jadi ngasih nama ya sekenanya aja, yang penting masuk gitu ya. Oke, SCM itu pada dasarnya seperti ini PCB-nya ya, PCB-nya. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan video proses perakitan SCM dan nanti pengujian juga, nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi inilah SCM. Oke, ini versi kedua ya. Sebenarnya yang sekarang itu sudah masuk versi ketiga, karena kami dalam melakukan riset itu selalu melakukan pengembangan. Jadi kami mendengar masukan-masukan dari konsumen, ini kurang apa kami perbaiki, dan kami melakukan perbaikan itu dengan mengganti atau menyempurnakan komponen yang ada. Nah, ini generasi kedua, dan sebenarnya ada penyempurnaan lagi di generasi ketiga, itu hanya pada penambahan EMI filter ya. Jadi karena kalau suatu alat elektronika dipasang di sebuah kendaraan, itu pasti akan terpengaruh dengan riak pengisian ke aki, karena kalau di gas itu kan tegangannya kan berubah-ubah, maka akan mempengaruhi kerja dari modul ini sendiri. Makanya diperlukan namanya EMI filter, tapi di PCB ini belum ada slotnya, jadi nanti kita pasang di luar. Oke, kita rakit, kita jelaskan satu-satu komponennya. Lanjut. Nah, oke, di sini sudah saya kumpulkan beberapa komponennya, yaitu pertama ini ya, IC chipnya, IC digital, kemudian ada dioda SMD 32 dan satu agak besar ya. Kemudian kita menggunakan optocoupler, kemudian Elco sebagai stabilizer, kemudian IC regulator, lalu beberapa resistor SMD. Nah, kita menggunakan komponen SMD ya, karena modul ini harus dibuat sekecil mungkin biar tidak mengganggu komponen lain, nanti sekecil mungkin, sesimpel mungkin. Kemudian ini EMI filter ya, tapi ini nanti dipasang di luar. Oke, lalu ini ada LED sebagai indikator. Sepertinya sudah cukup ya. Oke, saya rakit dulu. Oke, untuk menyolder part SMD saya masih menggunakan solder biasa ya. Saya nggak bisa pakai blower meskipun punya, tapi saya lebih nyaman pakai solder biasa. Oke, jadi triknya itu pertama kita pasang IC-nya dulu. Jadi hanya sekedar informasi ya, karena sinyal speedometer itu adalah sinyal digital. Sinyal digital itu yang dibaca adalah negatifnya, seperti sinyal dari sensor speed itu yang dibaca negatifnya. Oke, karena itu
saya menggunakan IC pengolah data digital seperti halnya Arduino seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini sudah selesai saya rakit ya. Ini untuk yang vario. Jadi yang vario pakai speedo bistrit itu SCM nya kabelnya ada 4, hitam positif, hijau negatif, terus ini ada pink. Ntar ISO-nya saya kurangi dulu. Oke, ada pink dari input sensor speed, dan ini coklat outputnya ke speedometer. Oke, ini sudah saya rakit ya, sudah saya kasih selongsong. Ini ujung kabelnya seperti ini saja karena nanti disambung manual. Lalu mau saya kasih double tap ya. Rapikan kabelnya, lalu dimasukkan ke kotak ini. Ini sudah ada MI filter ya. Iya. Masukkan ke kotak ini, lalu kita pakai resin. Oke guys, saatnya pengujian. Di sini sudah ada 2 speedo ya, speedo vario dan juga speedometer bistrit sebagai perbandingan. Dan ini SCM yang tadi dirakit ya, sudah diresin dan sudah keras. Oke, kita cek dulu deviasinya itu berapa antara speedo vario dan bistrit. Di sini saya pakai ini ya, ini namanya frekuensi generator. Jadi buat pengganti sensor speed kita pakainya ini. Terus outputnya generator pakai ini, kabel pink ya. Oke, kita nyalakan dulu speedonya. Jadi di sini kita menggunakan adapter 12 volt. Ini ada kabel merah dan hitam. Kalau di Honda itu hijau itu negatif ya, kalau hitam itu positif. Jadi pin outnya, perhatikan ini penting ya. Untuk di bistrit saya zoom dulu. Oke, 1, 2, 3 coklat ini adalah pin speed ya. Kemudian pin keempat ini positif kontak, dan pin kelima hijau ini adalah negatifnya. Jadi ini saya hanya pasang kabel sesuai kebutuhan, hanya untuk uji SCM saja ya. Jadi intinya hanya 3 kabel ini nanti yang disambung atau dikonek. Oke, ini memang sengaja saya kasih kabel coklat ya, sesuai warna di SCM. Kalau aslinya itu pink garis hijau. Oke, kita nyalakan dulu. Zoomnya di out dulu. Oke, kabel merah. Oke. Ya, kedua speedo sudah jalan ya. Kita pasang dulu tanpa SCM. Fokus. Oke. Ini output dari frekuensi generator sebagai pengganti sensor speed. Ya, nanti gampang diatur-atur. Ini pin speed dari vario. Jadi kalau dihubungkan ke generator di vario akan nampak kecepatannya. Oke, terbaca 20 ya, 20 sekian. Terus ini yang speednya bit. Kalau kita hubungkan dengan frekuensi generator yang sama akan terbaca sekian. Oke, perbandingannya seperti ini ya. Di vario terbaca, saya setting 20 aja, 20. Nah, 20. Di bitnya terbaca 60, jadi terbaca 3 kali lipat. Oke, kita pasang SCM ya. Jam seperti ini, kabelnya ada 4. Warna kabel sudah saya samakan seperti orinya Honda. Jadi hijau ini nanti negatif, hitam positif, coklat ini nanti ke pin speedo, yang pink ini nanti ke jalur sensor speed. Oke, kita sambung. Nah, untuk jalur supply yang hitam dan hijau ini bisa langsung ikut ini ya, ikut power supply-nya. Ini bisa digabung dengan ini ya, bisa digabung dengan pin yang di sini.
hitam dan hijau. Nah, sambung, lampu DSM akan menyala. Kemudian nah ini coklat ini tadi kan dari speednya bistrit, kita sambungkan ke coklat ini, lalu pinknya ikut sensor speed tadi ini ya. Oke, kita. Nah, sudah bekerja. Di vario terbaca 20 dan di speed juga terbaca 20. Kita geser. Oke, 30, 40 ya, 40. Kita polkan 80 ya, coba nyampe enggak. Nah, 80. Jadi ada selisih ya, 2 sampai 3 km ya. Apa masih bisa ditoleransi. Oke, seperti itu fungsi dari STM